Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Kepada ketua kelasnya boleh pimpin doanya dulu, Nak. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum Miss mulai, Miss mau absen dulu. Boleh Miss minta absennya dulu. Sekretarisnya mana ya? Oke. Nanti kalau Miss panggil namanya, silakan angkat tangan, lalu bilang hadir Miss. Oke, biar Miss absen dulu ya. Oke, semuanya hadir hari ini. Oke, sebelum Miss mulai pembelajaran kita hari ini, Miss mau nanya dulu sama kalian. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan Michael. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ngejelasin materi kita minggu lalu? Oke. Nah, kita bahas sekilas dulu ya, mengingat kembali materi kita minggu lalu. Nah, kita kemarin ada bahas tentang sosiologi. Nah, apa sih sebenarnya sosiologi itu? Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Artinya ada interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, itu yang dimaksud dengan sosiologi. Nah, siapa sih sebenarnya bapak dari sosiologi itu? Ada yang bisa? Yang kemarin ada Miss jelasin? Iya benar, Auguste Comte. Auguste Comte adalah salah satu bapak dari sosiologi. Oke, ada yang tahu sebenarnya bapak sosiologi kita ini berasal dari mana sih? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu nih dari mana bapak sosiologi kita berasal? Dari Perancis. Jadi bapak sosiologi itu berasal dari Perancis pada tahun 1980-an. Nah, oke, itu kalau dia bapak sosiologi. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh dari sosiologi, ada yang bisa? Oke, biar kami jelasin. Jadi tokoh-tokoh sosiologi itu banyak. Yang pertama kita lihat dulu dari Indonesia. Ada namanya Sujono Sukamto. Ada siapa lagi? Ada Melitan Gloklan. Ada siapa lagi? Selo Somerjan. Ini merupakan salah satu tokoh sosiologi yang berasal dari Indonesia. Nah, kalau yang dari luar Indonesia itu siapa aja sih? Banyak ya. Ya, yang pertama ada siapa? Yang pertama tadi udah jelas ya, Auguste Comte itu sebagai bapak sosiologi. Yang kedua ada siapa lagi? Ada Peter Sorokin, Max Weber, ada Herbert Spencer, terus siapa lagi ya? Ada banyak pokoknya tokoh sosiologi. Nah, selanjutnya Miss mau nanya nih sama kalian. Siapa yang tahu konsep dari sosiologi? Ada yang bisa? Oke, mungkin karena minggu kemarin belum ada Miss jelasin, jadi Miss jelasin hari ini aja. Nah, jadi ada dua konsep dari sosiologi. Apa sih yang pertama konsep dari sosiologi? Nah, yang pertama ada namanya konsep sosial. Di mana konsep sosial adalah suatu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari yang sudah menjadi kebiasaan kita, sehingga tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut lagi. Contohnya apa? Yang pertama itu contohnya ada makan. Itu ada makan itu menjadi suatu kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa ada penjelasan yang berlanjut, tanpa ada penjelasan tertentu, kita sudah melakukan kebiasaan itu secara pribadi, secara sadar itu setiap hari. Ada makan, minum, ada tidur, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, selanjutnya ada konsep apa? Yang kedua itu ada konsep sosiologi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep sosiologi? Konsep sosiologi itu adalah suatu konsep yang merupakan membutuhkan penjelasan lebih lanjut lagi. Suatu kebiasaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya apa?
yaitu yang pertama itu ada dia peran kebudayaan di dalam masyarakat atau tentang kebudayaan, itu menggunakan penjelasan yang lebih lanjut lagi. Itu sekilas tentang Miss jelasin tentang pengertian sosiologi, ada tokoh sosiologi, ada bapak sosiologi, ada tentang konsep dari sosiologi. Nah, selanjutnya ada komunikasi yang sekunder. Nah, komunikasi sekunder itu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, nih kalian yang pacaran, sleep call, teleponan sama pacarnya, atau teleponan sama keluarga, teman, itu kalian sudah berkomunikasi secara tidak langsung. Itu melalui HP, melalui Android, atau melalui alat komunikasi lainnya. Itu namanya komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Lalu, kita lihat dulu apa sih komunikasi itu. Nah, komunikasi juga dibagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, seperti Miss yang lakukan ini di kelas. Misalnya, nih Miss ceramah di dalam kelas kalian. Itu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, itu seperti ceramah, pidato, atau yang lainnya. Oke, yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang menggunakan gambar atau tulisan. Kalian pernah lihat poster nggak di tengah jalan atau di pinggir jalan deh? Komunikasi itu termasuk komunikasi yang dilakukan menggunakan gambar atau menggunakan tulisan. Jadi dengan tulisan itu, dengan gambar itu, kalian bisa mengetahui informasi-informasi. Tanpa kalian terjun ke lapangan itu, kalian sudah tahu itu informasinya. Nah, dengan poster, ada spanduk, ada kayak apa lagi ya, ada banyak pokoknya contoh dari komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung. Oke, sejauh ini ada paham apa yang sudah Miss jelasin? Oke, paham semua ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, mungkin sampai di sini dulu yang kita bahas mengenai pembelajaran kita. Ada yang bisa berikan kesimpulan atas apa yang telah Miss jelasin tadi? Oke, silakan Michael, mau Miss persilakan untuk berikan kesimpulannya. Oke, terima kasih Michael sudah memberikan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah bahwasanya interaksi itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung, bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung, yaitu bisa kita bertemu secara langsung seperti kita ya di dalam kelas ini, itu kan namanya secara langsung nih. Kalau dia tidak langsung, kalian bisa komunikasi melalui Miss itu menggunakan HP. Misalnya kalian mau nanya, Miss tugas kita hari ini di halaman berapa ya Miss? Itu kan sudah komunikasi secara tidak langsung. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Oke, sampai sini saja pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Miss Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang Miss jelasin tadi itu bisa membantu kalian, menambah wawasan kalian, dan bisa kalian cerna, sehingga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum Miss tutup pembelajaran kita, sebelum Miss tutup pembelajaran hari ini, Miss mau ngasih kalian tugas nih di rumah. Nah, tugas kalian adalah mencari contoh dari komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung. Kalian boleh cari di mana kalian bisa menggunakan literatur, jurnal, atau internet, atau buku kalian itu bisa kalian cari. Kalian boleh kerjakan di buku latihan kalian. Minggu depan kita kumpul lagi. Oke? Sampai sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak didik Miss semuanya. Salam sehat. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.